Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita eh, akan melanjutkan eh, seri diskusi pengantar filsafat yang saya jelaskan secara singkat, secara garis besarnya di bagian yang pertama. Saya ingin melanjutkannya agar supaya lebih dipahami, lebih didalami, lebih dimengerti. Jadi filsafat itu bisa juga diambil dari bahasa Arab, yaitu falsafah. Ya, falsafah dari bahasa Yunani filosofia, kemudian philos, ya, yang artinya cinta atau suka. Kata sophia itu yang berarti bijaksana. Nah, kenapa mesti filsafat yang harus dipelajari? Karena bagi saya selaku orang yang sedikit banyak mendalami persoalan filsafat, mempunyai satu hipotesis atau satu kesimpulan sementara bahwa orang yang mempelajari filsafat itu mempunyai analisa, mempunyai pandangan, mempunyai parameter di dalam melihat sesuatu itu berbeda dengan yang lainnya. Itulah keunggulan daripada ilmu filsafat. Jadi tadi saya lupa, yang saya lupakan itu adalah ternyata filsafat itu juga mesti dijelaskan secara etimologis, secara terminologis, dan menurut para ahli. Tadi saya lupa, makanya saya lupa mencantumkan filsafat menurut para ahli. Filsafat itu didefinisikan oleh berbagai macam filsuf. Di antaranya misalnya Plato, kemudian Aristoteles, kemudian Cicero, kemudian Al-Farabi, kemudian Immanuel Kant. Nah, mereka ini mempunyai definisi dan perspektif yang berbeda di dalam mendefinisikan filsafat itu secara terminologis. Kalau Plato mendefinisikan filsafat yaitu pengetahuan tentang segala yang ada, kemudian ilmu yang berminat untuk mencapai kebenaran yang asli. Itu definisi filsafat dari Plato yang hidupnya pada tahun 427 sebelum Masehi hingga 347 sebelum Masehi. Dia mengatakan bahwa filsafat itu adalah pengetahuan tentang segala sesuatu yang ada. Itu secara terminologis di dalam pandangan seorang Plato. Nah, kemudian kalau menurut Aristoteles yang hidupnya pada 381 sebelum Masehi hingga 322 sebelum Masehi, itu mengatakan bahwa filsafat itu meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu metafisika, logika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Jadi menurut Aristoteles,
filsafat itu adalah suatu ilmu yang paripurna atau induk daripada segala ilmu pengetahuan. Itu menurut filsafat secara terminologis menurut Aristoteles. Kemudian kalau menurut filsuf Muslim Al-Farabi yang hidupnya pada tahun berapa ini? Wafatnya pada 950 Masehi, itu mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam maujud. Alam maujud dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya. Itu dari Al-Farabi yang mengatakan bahwa filsafat itu adalah sebuah kerangka atau sebuah metodologi dalam kita mencari dan kita menggali segala sesuatu yang ada di balik alam semesta ini. Itulah definisi filsafat. Definisi filsafat dari beberapa ahli, mulai dari Plato, Aristoteles, kemudian Al-Farabi. Nah, ini sebelum saya masuk ke persoalan cabang-cabang filsafat, ke persoalan tipologi filsafat, mungkin itu dulu yang mesti menjadi bayangan atau menjadi gambaran sementara di kepala kita bahwa filsafat itu penting karena artinya dengan filsafatlah orang itu bisa mendalami agama, misalnya Hindu, Buddha, atau Kristen, atau Islam. Itu bisa kita menggali agama itu sampai ke akar-akarnya. Kita bisa mengetahui sampai sedalam-dalamnya, sejauh mana agama Islam itu seperti apa, mulai dari misalnya dalam Islam dari syariatnya sampai ma'rifatnya. Saya kira kalau kita memahami filsafat itu dengan mudah saja kita menjangkau segala ilmu pengetahuan yang ingin kita ketahui. Mungkin itu saya menyempurnakan yang bagian pertama, karena bagian pertama tadi agak keburu karena Jumat lalu. Ini di bagian keduanya dengan maksud agar supaya lebih jelas saya menjelaskan secara filsafat, secara etimologis, kemudian secara terminologis, kemudian filsafat dalam beberapa pandangan para ahli yang coba untuk saya jelaskan tadi dari bukunya Profesor Dr. Juhaya, ya, Profesor Dr. Juhaya. Nanti saya akan lanjutkan pada bagian ketiga, keempat, dan seterusnya. Itu kita akan memasuki wilayah-wilayah yang sangat esensial atau sangat penting daripada ilmu filsafat itu sendiri. Mungkin itu dari saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.